Kutipan Babat Tanah Jawi tentang tragedi Sukro Lembah. Episode ke-10. Sang Raja menjatuhkan hukuman mati kepada Raden Sukro. Prajurit Kapugren di luar sudah mengetahui kalau tuannya sedang marah. Semua prajurit bersiap siaga. Berita sudah menyebar luas. Pangeran Aryo Mataram sudah mendengar berita. Juga Pangeran Panular. Keduanya berangkat ke Kapugren membawa pasukan dan dibariskan di jalanan dekat Kapugren. Dua pangeran sudah masuk bertemu dengan sang kakak Pangeran Puger. Para istri Pangeran Puger melihat gelagat kurang baik. Mereka khawatir akan terjadi perang antara prajurit Kapugren melawan prajurit Kasindurjan. Segera para istri berdandan seperlunya, lalu bergegas melapor kepada sang raja di istana. Bersegera jalannya, singkat cerita sudah sampai di istana. Sang raja sedang duduk di bangsal Proboyoso, kaget oleh kedatangan para adik ipar. Sang raja berkata pelan, "Tumben adik ipar siang-siang masuk istana. Apakah diutus Dinda Puger?" Raden Ayu melapor sambil menyembah, menceritakan mulai awal sampai akhir segala yang dilakukan Pangeran Puger. Sang raja terguncang hatinya, lalu mengelus dada tanda menyesalkan yang terjadi. Duh, kok ada orang seperti Dinda Puger? Ibarat macan galak takkan mau memakan anaknya sendiri. Namun Dinda Puger ini tega memakan anak sendiri. Sang raja lalu menyeru kepada Nyai Wilojo. "Hei Wilojo, panggillah Gandek, suruh memanggil para adipati." Yang disuruh segera beranjak melaksanakan tugas. Tak lama segera datang dengan membawa pasukan. Geger seluruh prajurit Kartosuro. Para punggawa mancanegara dan pesisir yang tinggal di Kartosuro semua mendatangi keraton. Sementara itu di Kasindurjan, Raden Patih Sindurjo menyiapkan pasukannya. Para punggawa Kasindurjan sudah bersiaga menata barisan. Raden Patih sudah lupa akan rajanya, terbebani oleh cinta kasih kepada sang anak. Tak bisa dinasihati lagi. Raden Sukro menangis, kehendaknya mengamuk kepada Pangeran Adipati. Dicegah oleh sang ayah, dan patihnya membujuk dengan perkataan semanis gula. "Duhai pangeran, duhai tuan, paduka urungkan niat paduka itu." Di istana sang raja sangat marah, segera turun ke Sri Manganti. Pasukan pengawal raja segera mendekat dengan senjata lengkap. Mantri Gedong Keparak bekerja keras mempersiapkan pasukan, bersiaga terhadap bahaya. Para bupati di luar sudah bersiap di bangsal Ponconiti. Adipati Sampang sudah datang bersama pasukannya. Juga Adipati Surabaya sudah datang membawa pasukan. Di alun-alun mereka berbaris. Ketika sang Raja Mangkurat mulai bertakhta, para punggawa pesisir dan mancanegara atas perintah raja tidak diberi izin pulang ke tempatnya masing-masing. Mereka disuruh tetap tinggal di Kartosuro membantu berjaga negara. Mereka dengan cepat dapat menyiapkan pasukan. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, alun-alun telah penuh oleh para prajurit yang dalam keadaan siaga penuh. Ki Tumenggung Sumobroto sudah menghadap di Sri Manganti bersama Tumenggung Wirorejo dan Tumenggung Mangunagoro. Ki Tumenggung Surontani tak ketinggalan sudah menghadap. Berkata sang raja, "Hei Sumobroto, bagaimana rencanamu sekarang?" Ki Sumobroto melapor, "Si Aryo Sindirjo lupa kepada paduka, terbebani cinta kepada anak, maka lupa kalau dia seorang abdi. Dia sudah menyiapkan bala tentara berbaris di halaman." Sang raja yang mendengar sangat marah, dadanya memerah, bibirnya bergetar. Lalu berkata, "Hei Tumenggung Sumobroto, kerahkan para adipati." Sumobroto menyembah, "Bila berkenan, adik paduka Raden Ayu Pucang lebih baik dipanggil dahulu." Sang raja berkata pelan, "Hei Wilojo dan Suwondo, segera panggil adikku si Pucang." Yang disuruh segera berangkat.
Jalannya tergesa-gesa diiringi para punggawa dari pesisir mancanegara. Ikut serta bala tentara Madura dan Surabaya. Kasindurjan sudah dikepung. Nyai Wilojo dan Nyai Suwondo sudah datang tanpa pemberitahuan dan sudah bertemu dengan Raden Patih. Nyai Wilojo berkata, "Hei Raden Patih, perintah raja putramu diambil, yang bernama Sisukro. Putramu dijatuhi hukuman. Karena ulahnya Raden Ayu Lembah tewas. Sisukro sudah pasti mati." Raden Sindrojo mendengar perintah raja lalu termenung tak bisa bicara, karena sangat cintanya kepada sang anak. Sindrojo berkata, "Hamba serahkan hidup mati kepada sang raja. Kalau boleh, si Sindrojo ini, Nyai, yang akan menggantikan mati." Kedua utusan sangat kasihan melihat besarnya rasa cinta Ki Patih kepada sang anak. Istri Ki Patih, Raden Ayu Pucang, diberitahu dan dibawa oleh kedua utusan untuk menghadap sang raja. Sesampai di istana, Raden Ayu Pucang menyembah kaki sang raja sambil menangis karena sangat takutnya. Mengira akan mendapat amarah karena terlihat sang raja sudah bersiap melakukan perang habis-habisan. Sang raja berkata, "Dinda, pulanglah segera. Katakan kepada suamimu si Sindrojo, kalau ingin menemui kebaikan dan selamat anaknya, suruhlah menghadap kepadaku. Segeralah. Kalau suamimu tak menghadap, sungguh aku akan turun sendiri dengan pasukanku semuanya." Sang adik menyembah dan segera kembali. Sesampai di rumah bertemu dengan suaminya. Raden Ayu bersedih seraya mengabarkan perintah sang raja dari awal sampai akhir. Sang suami tak berkata sepatah pun. Raden Ayu Pucang berkata, "Engkau disuruh menghadap bersamaku." Sang suami bingung, jadi menurut kepada istri. Sebelum berangkat, Raden Sukro dicium-cium keningnya. "Engkau tinggal di rumah, anakku. Aku akan menghadap raja meminta ampunan," kata Ki Patih. Raden Patih keluar bersama istrinya. Tak diceritakan di jalan. Sesampai di Panangkilan lalu dipanggil masuk ke dalam puri. Segera Ki Sumobroto menghadang Raden Patih, diiringi para mantri keparat. Raden Sindrojo dikepung pasukan. Kerisnya sudah diambil dan diserahkan kepada raja. Raden Sindrojo dijaga oleh para mantri di pintu Kamandungan. Sementara itu sang raja berkata keras, "Hei bocah gandek, sampaikan perintahku kepada Adipati Urawan dan adikku si Sampang beserta prajuritnya. Laksanakan segera menghukum mati si Sukro." Yang disuruh segera bergegas melaksanakan perintah. Sudah berkumpul Adipati Urawan, Adipati Cakraningrat, dan beberapa punggawa. Semua bersiap mematuhi perintah. Mereka pun kemudian menuju Kasindurjan dan mengepung kediaman Raden Patih Aryo Sindrojo.